Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi di awal pekan nih. Hari Senin ya, tanggal 24 November 2025. Nggak kerasa kita sudah akan berganti tahun ya. Dan tapi tetap kami setia menemani Anda walaupun tahun berganti. Waduh, itu insya Allah kita kalau tetap diberi kesehatan kita akan terus temenin Anda semua. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan tentu saja dengan info-info terbaru dan diskusi ya teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan komen. Yes, oke. Apa kita kita lanjutin yang mana Mbak Agi sekarang ini topiknya? Ya tentu saja ini Mas Ersu mau nggak mau kita ngomongin soal ijazah Jokowi karena Aduh, memang ini lagi. makin bukan Oke, oke. lagi nih, ini Iya, masih apa nih? terus berlanjut Oh, terus nih dan berlanjut ya. Saya kira makin makin seru. mendaki. Ya, makin Mhm. seru karena memang ada tanda-tandanya bahwa ya Pak Jokowi dan timnya menyadari gitu. Kalau mereka terus memaksakan, apalagi maju ke pengadilan, mereka nanti malah akan babak belur sendiri. Karena seperti dikatakan siapa ini, Ridho ini menantunya Pak Amin Rais ya, tapi dia dokter dokter apa? Ahli AI atau ahli apa Pak? Ahli IT Mbak. Iya, dia jadi, banyak keahliannya gitu ya Mas Hmm, Hersу. hmm, Nih, misalnya kalau saya bacakan dia kan awalnya dari sarjana komunikasi dari UII ya, hmm, dari Universitas Islam Indonesia, salah satu universitas swasta tertua lah hmm, hmm. gitu. Kalau di Jogja ya nggak hanya di Jogja, di Indonesia ini salah satu universitas swasta favorit juga. Dan kemudian dia melanjutkan, Master of Science-nya atau MSc-nya itu di Johannes Kepler University Austria. Dan Hmm. kemudian dia untuk ing-nya itu dia di Czech Technical University di Praha, itu di Republik Diploma ing ya gitu Cekoslovakia ya. ya. Hmm. Ya. Terus kemudian untuk PhD-nya atau doktornya itu di Radboud University Nijmegen di Belanda. Saya maaf kalau saya membacanya salah ini pelafalan Belandanya. Ya, ini jadi memang untuk semua oh ya, saat ini dia mengajar di UII. Ini kaitan dengan hasil penelitiannya dia Mas Hersu terhadap penelitiannya Rismond. Jadi Rismond. Oh, jadi hasil ya penelitian hasil Rismond penelitian respon diteliti oleh dia. diteliti, Ya, oke. Ya, saya sempat lihat diteliti ya. lagi Saya gitu. sudah melihat videonya ketika dia membahas soal itu. Itu cukup cukup menarik dan cukup membantu buat kita yang awam ya dalam soal-soal begitu ya, Mbak Agi ya. Betul betul dan Ridho Rahmadi ini sekarang ini menjadi pengajar di UII, jadi di alumninya yaitu untuk sains data atau fundamen eh, science data begitu ya. Kurang lebih ini hampir sama dengan Rismon ya. Cuman kalau dia ini lebih menekuni soal AI karena belajarnya memang soal kecerdasan intelijen begitu, Tuh, kecerdasan buatan kok gitu Mas cocok Hersu. dengan Pak ini dong, cocok dengan Pak Jokowi dan Gibran dong. Kan Dan Bapak ada Gibran, sana gitu ya kan semua betul. sibuk. Kemarin waktu di Singapura kan Pak Jokowi juga bicara pentingnya pemahaman menentuk apa menggunakan AI. Tapi ini Ya. ironisnya dua bapak dan anak ini sama-sama nggak suka baca tapi suka rupanya gandrung dengan AI juga gitu ya. Tapi saya cuma khawatir jangan-jangan nanti kayak dulu ngomongin soal unicorn gitu ternyata waktu itu untuk menjebak Pak Prabowo tapi dia sebenarnya nggak paham soal unicorn itu dan realitasnya sekarang kan apa yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi itu sekarang banyak yang berguguran ya apa startup Ambruk. di Indonesia ambruk Mhm, ya gitu. mhm. Mm, Iya, dan kemarin pada waktu di Singapura, Jokowi juga masih ngomongin soal unicorn, soal startup begitu ah, ya. mm. Yang apa cara pelafalan startup-nya itu banyak sekali di apa disorot oleh netizen yang usil begitu. Dan tentu saja Gibran juga mengatakan hal yang sama di Ya Afrika, Mas di Yusuf, Afrika yaitu betul soal ya. AI begitu. Jadi ya memang dua orang ini bukan ya kita yakin mereka bukan apa yang ahli tentang AI, mungkin mereka adalah user ya, pengguna dari AI. Tapi kalau Ridho Rahmadi ini adalah memang dia menekuni soal AI dan kalau yang kita lihat ini saya mencari di Google Scholar ya, Mm. sebenarnya pencarian itu bisa di banyak banyak aplikasi begitu. Tapi kalau dari Google Scholar yang paling gampang lah kita buka Mm. saja memang banyak sekali sudah tulisan dari Ridho ini Mas Hersu Mm. yang memperlihatkan soal kepakarannya ya. Karena di situ kita bisa mencari apakah dia menulis sendiri begitu ya, solo writer begitu tentang penelitian sebuah penelitian dan kemudian juga berkolaborasi dengan peneliti Indonesia maupun dari luar negeri yang berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar negeri begitu itu memang banyak sekali. Silahkan mungkin kalau teman-teman ingin ini
bisa melihat kapasitasnya dia seperti apa begitu sehingga dia bisa membicarakan soal hasil penelitian Rismond, memberikan penilaian dan kemudian jadi viral. Jadi viralnya itu yang kemudian makanya kita angkat menjadi salah satu topik di off the record begitu. Mungkin kalau tidak viral dan kemudian meyakinkan banyak pihak begitu Mas Ersu, kalau saya melihat dari YouTube-nya ya, YouTube dari akun Ridho Rahmadi ini tidak seperti biasanya. Dia ini kan memang jarang mengonten ya, jarang mengupload atau melakukan podcast lah seperti itu. Tapi ketika yang ini banyak sekali yang mencari dan banyak sekali yang share, bahkan mendownload. Saya lihat di banyak akun-akun itu hasil downloadan ya, bukan meng-share dari akun aslinya dan kemudian banyak sekali komentar. Next time lain jangan ini dia, jangan yang downloadan ya, mesti yang ngalinya karena itu hasil karya orang ya. Iya. Mungkin kita perlu putar dulu Mas Ersu beberapa menit pernyataan dari Ridho ini dan kemudian dari situ saya pun mengikuti. Kadang ada beberapa kalimatnya yang saya tidak begitu paham, saya ulang. Oh, jadi seperti itu ya cara-cara meneliti, cara melihat dan ini. Dan rupanya kalau menurut Ridho ini banyak sekali menggunakan data-data yang berdasarkan ilmu matematik lah begitu. Jadi kemudian ya wajar kalau kemudian dia mengatakan apabila ragu terhadap hasil penelitian Rismond cyanipar ini, maka berarti misalnya mengatakan hasil penelitian Rismond cyanipar ini bohong begitu ya. Maka menurut Ridho itu sama aja menganggap dengan matematika itu bohong. Karena memang basic dari penelitian itu memang menggunakan metode, begitu banyak sekali metode matematika yang diterapkan di situ begitu. Dan dia juga mengatakan analisanya sangat sulit dibantah karena menggunakan pendekatan ilmiah berbasis kuantitatif image processing. Dia mengatakan soal kuantitatif ini sering sekali dalam pernyataannya. Coba kita dengarkan dulu videonya ya. Mengapa analisis Dr. Rismond Hassi-Holland cyanipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismond terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismond sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismond adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismond di sini, karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismond ditata dengan sangat komprehensif, sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismond membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismond mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas.
Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradien analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismond hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode quantitative image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismond dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismond adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismond itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa ini. Ya, kalau saya cuma bisa menyimpulkannya bahwa kayaknya nggak terbantahkan lah penelitian dari Rismond itu yang menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kira-kira itu kan sebenarnya ya intinya kalau kita sederhanakan ya Mbak Agi ya. Iya, memang dijelaskan cukup panjang, tapi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau seandainya ingin membantah soal itu, maka harus dibantah dengan metode, dengan matematika juga begitu, yang artinya aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kalau menurut Rismond itu kan dia menggunakan beberapa aplikasi yang sesuai dengan itu, yang bisa mengungkap kebenaran dibalik dari kita sebutnya ya salinan ijazah Jokowi yang di-upload oleh Dian Sandi Utama begitu ya. Dian Sandi Utama ini adalah kader dari PSI. Sementara di luar sana banyak sekali aplikasi sebetulnya yang bisa diterapkan. Nah, kalau seandainya membantah penelitian Rismond dan juga membantah penelitian dari penelitian Rismond tersebut yang diungkap oleh Dr. Ridho Rahmadi, saya rasa, dan bukan saya rasa ya, kalau menurut Rismond dan juga menurut Ridho, ini harus dibantah dengan penelitian juga begitu. Jadi penelitian dibantah dengan penelitian gitu. Jadi equal, bukan dibantah dengan ini orang sirik, ini orang yang kalah pemilu begitu, terus kemudian orang yang mungkin antek-antek asing, dan banyak sekali. Mas Heru sekarang mulai ditiupkan lagi berkenaan dengan pembela atau lawyer dari RRT ini, Roy Suryo CS ini, Ahmad Kosinudin ya, dan kemudian bongkar lagi soal HTI-nya, soal keislamannya apa dan sebagainya begitu. Dan itu
lucu kita melihatnya, kata-kata kadrun kembali muncul, padahal kalau seandainya dia HTI, misalnya HTI itu buruk begitu ya, karena dikatakan ingin membentuk negara Islam apa dan sebagainya, gitu. Padahal kalau HTI itu kan dia memiliki ideologi yang tidak melawan pemerintahan, tapi dia mengoreksi pemerintahan tidak apa-apa, tapi dia tidak akan mengkudeta begitu kan. Nah, ini kemudian jadi lucu karena bagaimana mungkin mereka mengatakan HTI ini Islam yang sangat fundamentalis, yang sangat pokoknya jahat gitu ya, tapi akrab dengan Rismon Sianipar, akrab dengan Bonatua Silalahi, kemudian akrab dengan Janus Siahaan, Michael Sinaga, yang kebanyakan sekarang mungkin ini memang alam yang bekerja ya. Yang ketika dulu Pak Jokowi ini kan banyak sekali didukung oleh teman-teman dari Batak, teman-teman dari Sumatera Utara begitu, yang memang itu kalau menurut saya teman-teman itu banyak yang tidak mendapatkan informasi, tapi memang sengaja dilakukan pembelahan seperti itu dengan latar belakang agama apa dan sebagainya begitu. Tapi sekarang lillahi ta'ala mungkin ya, jadi malah justru yang sekarang menjadi oposan dari Pak Jokowi dan juga berhasil mengungkap soal data-data begitu, variabel-variabel yang menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut palsu, itu malah justru dari teman-teman itu, dari Rismon Sianipar dan kawan-kawan yang dengan marganya kita tahu mereka berasal dari tanah Batak, dan mereka ini kenceng banget gitu, kenceng banget, nggak ada habisnya, kayak energi baterai Eveready dulu diiklankan gitu kan, yang long lasting begitu, nggak ada habis. Heran saya, karena Rismon ini kapan kembali ke Toba ya? Dia ada di Jawa, ada di Malang, ada di mana-mana ya, bertemu dengan banyak orang, kadang-kadang kembali ke sana hanya beberapa hari, kemudian kembali lagi ke Jakarta, ke Solo, ke Jogja, dan sebagainya. Nggak ada habisnya, dan setahu saya mereka ini kan menggunakan dana mereka sendiri begitu, Mas Hersut. Ya. Ini menarik ya, karena memang bermacam-macam cara Mbak untuk mendowngrade ini. Karena satu, saya kira ini kesimpulannya ya ada kepanikan gitu ya dari Pak Jokowi. Karena selain yang Anda sebut tadi itu dicoba dimunculkan dengan pembelahan lagi. Tapi kan kita kemarin juga ngingetin bahwa fenomena Rismon ini juga seperti fenomena Thomas Lembong begitu ya, yang satu pegang rosario, yang satu pegang tasbih kan gitu kan ya. Dan sama itu sebenarnya gitu. Kita tahu biasanya teman-teman kita dari Batak ini kan HKBP ya, Mbak, Huria Kristen Batak Protestan. Iya gitu. Biasanya. Ya, dan enggak, yang di belakang-belakangnya banyak kan orang pakai jilbab, itu nggak ada persoalan gitu. Dan yang selain memecah, itu kan pakem lama ya yang membuat pembelahan antar umat beragama, yang juga kemarin coba ini dengan isu ini kemarin, isu mediasi ya, yang juga kelihatannya kemarin coba digunakan untuk memecah belah, tapi sejauh ini kelihatannya nggak berhasil, karena teman-teman juga saya kira mungkin yang mengusulkan mediasi juga niatnya nggak seperti itu, juga niatnya mungkin baik juga, tapi kemudian itu bisa jadi persoalan, jadi salah kalau ketika kemudian dipakai, dan Jokowi pasti senang kalau dimediasi. Tapi karena kasusnya ini kalau bergulir ke pengadilan, ya dia bakal babak belur dengan menghadapi tadi itu penelitian-penelitian yang basisnya itu sains semua, seperti yang dilakukan oleh Rismon dan juga kalau Rismon dan Dr. Roy Suryo gitu. Iya, sebelumnya kan ada Profesor Tono Saksono ya, ini adalah guru besar di Universitas UHAMKA, yang dia adalah lulusan Teknik Geodesi dari UGM tahun 79 begitu. Jadi ini memang para ahli atau para pakar begitu yang memang memiliki ilmu tersebut ini udah mulai pada keluar, Mas Hersu. Dan ini juga unggahan dari Ridho ini kan sebetulnya sudah sekitar 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya, dan karena viral kemudian ada sebuah podcast yang mempertemukan Ridho Rahmadi ini dengan Dr. Simon dan juga Dr. Roy Suryo begitu, sehingga mereka berkesempatan bertemu. Nah dari situ keluarlah begitu ya pernyataan-pernyataan dari Roy Suryo dari Rismon juga berterima kasih begitu atas dukungan dari sesama peneliti begitu, dan mereka mengundang untuk peneliti-peneliti lain, bahkan kalau Rismon terang-terangan mengundang untuk
mengcounter hasil penelitian dia. Nah, kalau hasil penelitian dari Ridho Rahmadi ini dia meneliti dan kemudian ternyata pro, begitu. Dia mengakui kepakaran dari Rismond. Nah, sementara Rismond sendiri menganggap kalau seandainya memang yang tidak setuju dengan itu ya silahkan lakukan penelitian lagi, bahkan buat buku begitu sebagai counter terhadap penelitiannya Rismond begitu Mas Hersu. Jadi ini seru lah ya. Bisa direkonstruksi atau nanti saya share aja gratis di GitHub atau lainnya ya. Jadi inilah sebenarnya kerja ilmiah yang seharusnya ini kita rembuk sebenarnya di sini. Maksudnya diskusi ilmiah yang alot, tetapi tidak saling menyalahkan. Gitu Bang. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Ridho. Kami menunggu juga review-review dari para ahli, peneliti, khususnya di bidang AI, di bidang digital image processing, supaya opini publik, publik ini dipenuhi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, bukan yang mengkriminalkan, gitu Bang. Bang Suryo, saya belum menambah pertanyaan baru, tapi kepengen komentar Bang Suryo dari tentang apa yang disampaikan oleh Bang Ridho yang sangat viral. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Saya kaget kemarin ketika juga membaca komentar beliau. Saya ingin langsung kontak, tapi nanti tunggu aja ketemu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu langsung. Jadi inilah sebenarnya kami harapkan dari masyarakat ketika memandang sebuah karya ilmiah. Ya, jadi artinya kalau mengkritik silakan dikritik, ya gitu, karena seperti Dr. Rismond tadi sampaikan, ya. Bisa saja seorang peneliti mungkin ada sesuatu yang kurang up to date atau mungkin ada miss, tapi memang kami itu menulisnya sudah insya Allah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kami pahami dan apa yang kami pelajari, dan kami tidak mungkin bohong gitu loh. Jadi kalau ada silakan, dan inilah yang kemudian kemarin ya yang saya sampaikan adalah kalau memang ada seseorang yang menulis ya jawabannya juga atau adanya nggak sanggahkan juga dengan tulisan. Karya ilmiah disambut karya ilmiah, buku dijawab dengan buku, bukan buku dijawab dengan Robi Urin, ya masuk penjara. Nah kalau kayak gitu ya Republik ini akan kembali ke zaman kegelapan. Dan ada satu lagi nih Mas Hersu yang memang tidak muncul namanya di media-media, kita katakan media besar lah ya, mengatakan media mainstream misalnya, tapi muncul di media-media pinggiran misalnya, media-media kecil begitu ya. Dan nama ini adalah gelarnya profesor juga. Saya bahkan baru mengetahui nama ini, yaitu Profesor Yudi Haryono. Ini orangnya masih muda ya Mas Hersu. Dan kemudian dia ini kenal ya Mas Hersu ya? Ya, saya kenal. Kenapa ya. Prof. Yudi? Ya, dia mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab, bahkan disebut sebagai aktor tunggal dari pemalsuan ijazah Jokowi adalah Pratikno. Apa ya dasarnya itu ya? Kenapa Pak dia menyebut seperti itu? Kan memang kita tahu selama ini Pak Pratikno itu adalah operatornya begitu ya di sana, dan kemarin juga itu dikait-kaitkan dengan juga Pak Pratikno juga kan, pasar pramuka dan sebagainya itu sempat. Nah kalau ini aktor tunggal itu gimana kejelasan? Dasarnya mungkin kalau melihat latar belakang dari Yudi Haryono ini, dia adalah termasuk orang yang ikut serta dalam rombongan Jokowi dari sejak di Solo, Mas Hersu. Jadi dia mengatakan bahwa dia termasuk teman dari Iwan Piliang misalnya, yang kita tahu mereka ini adalah dulu Iwan Piliang salam dua jari ya kalau tidak salah, dia membuat teman kita juga karena dia wartawan juga kan. Dia membuat tulisan-tulisan. Nah, Profesor Yudi Haryono ini mengatakan bahwa posisi dia juga di itu, jadi membuat propaganda begitu tentang Jokowi. Nah, karena dia ikut membawa ya, istilahnya membawa Jokowi ke ibu kota dari sejak awal begitu. Jadi rupanya dia merasa bahwa dia tahu begitu perjalanannya, dan kita tahu Pratikno juga kan memang dari awal ya, sejak dari Jokowi masih jadi wali kota, menempel sampai dengan Jakarta, bahkan sekarang ditempelkan kepada Pak Prabowo. Ya, ini salah satu tulisan ya Mas Hersu di media dan juga kemudian diupload oleh banyak netizen. Saya cuplik saja beberapa kalimatnya seperti ini. Di tengah hiruk pikuk perdebatan tentang masalah ijazah Jokowi, muncul pernyataan mengejutkan dari seorang Profesor M. Yudi Haryono, MSI PhD, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan karir Jokowi, termasuk di awal-awal pencalonannya sebagai wali kota Solo tahun 2005. Dengan tegas, dosen dan pengurus yayasan sebuah universitas swasta di Jakarta ini mengungkapkan bahwa 100%
Joko Widodo tidak memiliki ijazah UGM. 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM, kata Yudi kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI begini. Memang persatuan wartawan jurnalis atau pewarta itu banyak sekali ya sejak reformasi. Ini bernama Wilson Lalengke melalui percakapan WhatsApp pada Rabu 22 Oktober 2025 dan sudah lama bla bla begitulah ya. Artinya dia mengklaim itu karena memang dia mengetahui jejak dari Jokowi sejak awal gitu. Nah, apakah kemudian klaimnya ini benar atau tidak? Ya, kita tunggu saja apakah ada jawaban dari Pak Pratikno, karena ini cukup viral ya pernyataan dari Yudi Haryono ini begitu, yang mengatakan bahkan ada poster-poster yang bertebaran di Facebook, di Instagram, di X yang mengatakan bahwa Pratikno aktor tunggal pemalsuan ijazah Jokowi. Masa sih disentil seperti ini? Kalau memang tidak melakukan itu, masa sih nggak ada jawaban atau klarifikasi? Ada pembelaan lah gitu ya. Tidak ada pembelaan. Secara dia ini memang mantan rektor UGM gitu kan. Dan mantan orang kepercayaan Pak Jokowi memang. Kalau operator Pak Jokowi ketika selama 2 periode menjadi presiden, yes, karena beliau kan menjadi sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Mbak Agi. Ya, Mensesnek ya. Seperti diceritakan oleh PDIP begitu ya, petinggi-petinggi PDIP lah termasuk sekjennya yang mengatakan soal sering teleponan lah dengan Pratikno ini soal ini dan soal itu begitu, keinginannya Jokowi begini dan begitu. Terus kemudian teman-teman bisa mencari jejaknya lah. Coba saya mencari tahu ya, ini Profesor Yudi Haryono ini jejaknya di mana lagi? Ini saya ketemu karena jangan sampai karena saya belum tahu ya, Pak Sersu kan tahu orangnya. Jangan sampai kita menyebutkan nama orang tapi orangnya tidak ada, begitu kan? Ya, dia lulusan UIN Semarang, Profesor. Oh gitu, ya. Ya, kalau saya menemukan jejaknya di YouTube, ini ada sebuah BIMTEK, bimbingan teknis dosen MKWK. MKWK itu adalah dosen mata kuliah wajib kurikulum. Dia sebagai ketua pusat kajian Pancasila, dan ini acaranya ada di UPN Jakarta, menghadirkan Profesor Yudi Haryono, ketua pusat kajian Pancasila, sebagai narasumber yang kemudian membahas pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum ya. Jadi memang dia ini akademisi. Ini akademisi berarti mulai muncul. Tadi ada Ridho Rahmadi, dia seorang akademisi. Kalau tidak salah Pak Amin Rais juga membuat perguruan tinggi gitu atau akademi begitu Mas Sersu. Saya lupa deh namanya apa, yang pada waktu itu juga diinisiasi oleh Ridho dan juga istrinya namanya Tasnim kalau tidak salah Mas Sersu, Tasnim Rais. Anak perempuan nomor 4 dari Pak Amin Rais gitu. Dan kemudian muncul lagi nih akademisi juga nih Yudi Haryono. Semoga akan muncul akademisi yang lain gitu. Mereka tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat akademis di dalam universitasnya sendiri, tapi juga mengkaji hal yang berbau politis seperti ini. Ya, semoga. Ya. Oke. Di luar itu kalau masih kaitan dari aja nggak ada perkembangannya ya setelah beliau kembali dari Singapura gitu. Masih udah kembali atau masih di Singapura nih Mbak Agi? Sudah kembali. Oh, sudah. Dan akun YouTube begitu yang ada di Sumber sudah mengunggah bahwa Pak Jokowi sudah pulang, sudah disambut oleh orang yang datang ke rumahnya begitu Mas Sersu. Dan ada satu lagi nih masih berkaitan dengan ijazah Jokowi ya. Ini ada termur-termur kalau Mas Sersu mengatakan panik, ini memang mereka mulai panik ya. Mengingat sekarang kita lihat selain akademisi yang sudah mulai keluar, juga mereka ini yang mempersoalkan memang lulusan UGM. Jadi RRT, Rismon, Roy, dan juga Tiffany lulusan UGM semua. Begitu juga kemudian turun Denny Indrayana begitu ya, untuk UGM juga itu dari UGM juga. Jadi ini UGM, alumni UGM berkumpul. Maka kemudian ada alumni UGM yang lain, yaitu Fritz Alorboy. Mas Sersu masih ingat? UGM juga ya? Ya UGM juga Mas Sersu. Dan setahu saya ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi dia juga klaim bahwa dia adalah UGM juga. Mbak? Bagaimana? Fakultas apa dia? Saya kurang tahu ya fakultasnya apa. Coba nanti kita cari atau teman-teman bantu cari ya. Tapi yang jelas dia ini terus kemudian fakultasnya
kemudian apa, dia kemudian belajar hukum dan sekarang katanya sudah berpraktek sebagai pengacara begitu ya, klaim dari Fritz Alorboy ini. Oh, Ini dulu berarti dia pendukungnya fakultas hukum Anies. dong, ya? Iya, mungkin belajar di universitas lain, mengambil apa namanya jurusan hukum juga bisa, Mas Hersu. Kalau tidak salah pernah di Rakyat Bersuara, dia ini bersekolah di tiga institusi pendidikan lah begitu. Entah yang hukum tuh yang institusi yang mana. Tapi yang jelas dia ini mengatakan dia menginginkan para alumni UGM dari Fakultas Hukum UGM ini bersatu. Setidaknya ada 50 orang bersatu untuk melawan RRT ini, untuk melawan Roy Suryo dan Rismon CS ini, dan kemudian untuk membela UGM, begitu. Ya. Nah, yang menarik ini dia salah satunya dia unggah pernyataannya dia ini di Facebook dan kemudian malah dirujak, Mas Hersu. Rujak Jadi itu apa sekarang nih? Rujak apa? Rujak bebek apa rujak? rujak bebek ini kayaknya sampai hancur. Kami alumni UGM tidak akan gentar melawan orang-orang yang ada di barisannya Roy Suryo CS. Kami sedang menggalang 50 pengacara alumni UGM untuk membela UGM dan membela Pak Joko Widodo soal ijazah Pak Joko Widodo. Kami sangat berpegang teguh, sangat percaya kepada rektor UGM. Kalau rektor sudah mengatakan bahwa A, B, C, D termasuk Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, maka tak ada satupun yang dapat membantahnya. Secara hukum administrasi publik sudah sah secara kenegaraan dan hukum administrasi publik kita dia. Maka itu kami dari alumni UGM tetap mengawal UGM, tetap mendukung Profesor Ova, tetap mendukung Pak Joko Widodo melawan barisan sakit hati seperti Roy Suryo CS. Profesor Indrayana, Anda datangkan ratusan ribu pengacara, gelar profesor, kami cuman master, tidak takut melawan Anda. Kenapa? Kami ada di pihak yang benar. Kami akan melawan Anda. Bagi yang alumni UGM, khususnya anak hukum atau pengacara, DM kami, DM saya untuk masukin dalam grup. Dan kalau seandainya sudah 50 orang, maka kami akan menghadap UGM untuk meminta jadi pengacara UGM. 50 pengacara alumni UGM siap kawal UGM, siap bela Pak Joko Widodo, siap bela UGM. Gaspol, Ibu Profesor, gaspol Pak Joko Widodo, gaspol UGM. Ijazah Pak Joko Widodo asli, titik. Fritz Alorboy. Dari sekian banyak, ini mendapatkan atensi banyak ya sebetulnya pernyataan dari Fritz ini. Like tuh ada ribuan dan kemudian komen juga 3.000 lebih. Tapi di antara komen-komen itu kalau dulu kan di FB Pak Jokowi ini populer banget, Mas Hersu. Bahkan Pak Prabowo itu kalah ya popularitasnya dulu begitu karena banyak sekali buzzernya. Tapi di sini kita melihat orang malah berkomentar negatif terhadap apa yang dinyatakan oleh Fritz Alorboy ini. Beberapa saya bacakan. Jangan mengaku pengacara hebat kalau ada kasus besar di NTT yang orang tua lagi cari keadilan dan Anda tidak bisa turun membantu. Jadi protes rupanya orang NTT karena ini dari akun No Eye. Protes karena ada masalah di NTT tidak dibela, tapi soal ijazah Pak Jokowi dia menggebu-gebu. Dikit amat 50. Ada juga yang mengatakan mau 50 pengacara kah atau pengacara sedunia kah? Kami sudah tidak percaya lagi yang namanya UGM. Waduh, ini parah nih. Salam gitu. Akal sehat. Loh, berarti nggak percaya sama Rismon, sama Tifa dan Roy Suryo dong. Iya. Atau UGM, Jadi juga yang lebih ke ya maksudnya institusi UGM sekarang terutama rektorat dan fakultas betul. dekanan dan fakultas kehutanan ya saya kira ya. Iya, saya rasa sih lebih ke itu, bukan ke UGM-nya tapi lebih misalnya ke rektornya Ibu Ova Emilia misalnya seperti itu. Kemudian UGM ditanya kok bulet terkait sidang KIP kemarin, terus yang dibela buletnya itu ya siap sebagai alumni UGM saya. Sebagai alumni UGM juga saya ikut. Ini positif nih, positif terhadap pernyataan dari Fritz. Lulusan UGM tuh bicaranya santun, tidak pernah emosi kalau ngomong. Tapi kalau yang lulusan di belakang gedung UGM, ya begini ngomongnya, maksudnya lulusan kantin UGM kali. Ada mengatakan juga Rato Ringko, mungkin ini dari NTT ya, dia mengatakan, bikin malu kita orang NTT saja. Rame nih Mas Hersu, sampai ada ribuan dan jarang ada komentar ribuan ini sebetulnya di akunnya Fritz Alorboy. Dan saya ingat ini waktu itu ya, memang cita-citanya Fritz Alorboy ini muncul di televisi katanya gitu. Ya. Belum sampai sekarang kelihatannya dia belum jadi apa, belum
muncul di televisi, sekali muncul malah waktu itu diturunkan oleh satpam ya. Karena apa yang ingin dia katakan ternyata berubah, berbeda dengan janjinya dia mau mengatakan apa, dia gitu. kemudian mengatakan hal yang berbeda. Tolonglah sekali-kali diwawancara itu, Aiman. Ya kan? Ya. Iya, kalau perlu wawancara di Hersugono Point. Ya kalau itu enggak sih kelihatannya. Ya. Oke, Mbak Agi, ya sampai ketemu lagi kita. Kami mohon pamit, saya Ersun Arif. Dan saya Egi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.